Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara mengkoneksikan atau menghubungkan antara codingan kita PHP MySQL dengan database-nya ya. PHP dengan database-nya. Kita kebetulan menggunakan MySQL. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, akan kita review terlebih dahulu capaian atau materi sebelumnya sampai mana dan kemudian goalnya kayak apa. Yang pertama, kemarin kita sudah berhasil ref ya, atau loncat-loncat atau meredirect file satu ke file lainnya. Contohnya seperti ini. Di halaman login kita klik login, kemudian masuk ke halaman dashboard. Kita udah isi juga isinya seperti apa sesuai dengan file-file yang ada di database yang sebelumnya sudah kita buat, tapi recordnya masih dalam bentuk for ya, masih bisa dalam codingan, tidak di dalam database. Selanjutnya kita bisa klik logout untuk keluar. Oke, ini masih skalanya dummy ya, masih dummy atau bukan real ya, masih menggunakan ref bukan logika. Di materi hari ini kita akan coba menampilkan data, misalkan sampelnya data anggota ya. Nah, si record ini akan diisi sesuai dengan database kita, isi record dari database kita. Misalkan ini kan data anggota ya, kita bisa buka database kita ya. Hari ini saya pakai HDSQL, mungkin kalian pakai PHPMyAdmin gak masalah, sama aja. Di tabel anggota itu kan ada 5 field, ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor HP. Kita samain dulu di sini, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Untuk ID anggota kita hide aja, nggak perlu ditampilin untuk antar muka ya. Jadi ini khusus buat primary-nya. Setelah udah sama si kolom ini dengan isi field dari database, kita akan langsung masuk ke codingannya untuk membuat koneksinya. Cara bukanya, kita buka text editor terlebih dahulu, kemudian klik open folder, kemudian kita arahkan ke htdoc dan cari tab perpustakaan. Tergantung nama folder kalian. Sebelumnya kita sudah buat 3 folder ya. Yang pertama konfigurasi, yang kedua template, itu buat nyimpan templatenya, dan yang ketiga itu ada view ya, buat nyimpan datanya. Di config kita bikin file baru dengan nama koneksi.php, kemudian kita kasih tag php nya, kemudian kita bikin variabel namanya host, kemudian $user, kemudian $password, kemudian yang terakhir database. Biar sejajar kita ini aja, pas aja. Ini host, user, password, dan database ini sesuaikan dengan konfigurasi data MySQL Anda. Host ini samain localhost, kemudian user secara default untuk exam adalah root dan passwordnya kosong. Kalau kalian udah pakai password bisa kalian tambahkan, dan database-nya di sini saya menggunakan purpose_disja. Sesuai samain ya, purpose_disja. Setelah kita udah ngisi database ini, kita buat koneksinya. db sama dengan mysql connect, kemudian kita panggil $host, localhostnya, kemudian usernya, kemudian password,
kemudian $DB database-nya. Kita pakai pengecualian if database-nya tidak connect akan die, kemudian tampilkan database tidak terhubung. Kalau kosong berarti database sudah berhasil terhubung ya. Kita cek dulu. Masuk ke perpustakaan, kemudian config, ada koneksi, kita klik, kosong, berarti database sudah terhubung. Nah, tadi kan ada masalah ya, ketika kita masuk ke config, kita bisa langsung akses filenya. Sebenarnya ini tidak boleh, secara keamanan ini tidak boleh ya, kita bisa langsung akses si root koneksinya. Maka dari itu kita akan adakan tambahan setting konfigurasinya dengan buat file terlebih dahulu, namanya .ht_access. Gini ya. Kemudian kita tambahkan option indexes ya, strip indexes. Kita cek lagi config. Nah, kalau udah gini berarti file kita udah gak bisa lagi di akses ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Setelah konfigurasi ada template dan juga view. Yang template udah saya kasih samain aja. Kemudian yang view, nah kita copy aja di sini. Klik kanan, copy, terus masukin ke folder view ya, paste. Nah, berarti kita udah aman ya untuk dari segi ini. Selanjutnya buka beranda.php. Setelah kita udah bikin ini koneksi, kita buka beranda.php. Kemudian di paling atas kita panggil koneksi yang tadi. Cara manggilnya gimana? Ada yang masih ingat? Include atau bisa require once, sama-sama aja. Include config/koneksi. Setelah itu kita tester lagi. Tidak ada error. Sebenarnya ini koneksi udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke si beranda. Jadi ketika kita ngakses anggota otomatis udah terhubung juga di anggota. Sekarang kita akses file anggotanya. Oke. Pertama kita ubah dulu si for-nya. Kita hapus. Setelah dihapus, kita buat query SQL. Misalkan ini kan tabel anggota ya. Tabel anggota, database-nya namanya tbl_anggota. Berarti caranya gini, select, menampilkan record ya, bintang, from tbl_anggota. Nah, setelah ini kita bikin kode untuk menampilkannya, mengeksekusi query tersebut. Caranya $DB. $DB ini sama dengan ini ya, si koneksi, lihat nih. Nah, kita ngakses koneksi berarti $DB, kemudian query, kita masukkan $SQL-nya. Nah, setelah ini kita tinggal lakukan perulangan menggunakan for is. For is, kurung buka kurung tutup titik 2, kemudian di sini kasih and for is titik koma. For is $show, kasih inisial $, misalkan anggota AGT. Oke. Kita coba kasih sampel di tabel anggota, bikin file baru ya, bikin record baru, namanya misalkan di sini disja, kemudian Jatnika Gunawan, dan yang terakhir Athar.
jenis kelaminnya laki-laki, misalkan ini perempuan, laki-laki juga, perempuan lagi, alamat. Kalian bisa tambahkan di PHP MyAdmin. Tasikmalaya. Nomor HP. Kasih nomor HP. Oke. Setelah itu kita samain ya. Kita udah kasih data dummy-nya. Kita samain di sini. Kita panggil $AGT. Kita panggil PHP-nya. Echo $AGT. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya di sini. Nama anggota. Kita masukkan nama underscore anggota. Kemudian yang selanjutnya jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Jenis kelamin, alamat, dan yang terakhir nomor HP. Samain ya. Nomor HP. Kita tes. Udah berhasil, lihat. Nama anggota Athar Disya Gunawan Jatnika, jenis kelaminnya ada, alamatnya ada, dan nomor HP-nya ada. Kita coba untuk memastikan lagi, tambah satu lagi nama, misalkan namanya Sinta. Kasih P perempuan ya. Kemudian Bandung misalkan. Kasih 0 nomor HP. Oke, kita lihat. Oke, ada ya Sinta. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan bisa via email, WA, ataupun nanti di kelas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.